Halo, berjumpa lagi dengan suaranya Lisa di channel Redaksi Jurnal. Sekelas rektor bisa ngawur memuja Anies soal pasokan oksigen di DKI. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Terkadang, saya heran dengan beberapa hal di negara ini, terutama ketika saya menjadi penulis di Siwar yang cukup lama dan memperhatikan banyak hal tentang politik. Keheranan saya yang pertama adalah media yang terkesan kejar tayang berita sehingga banyak berita yang tak bermutu kalau tidak mau disebut sampah. Narasumbernya bikin muntah, entah itu dari pasukan demo penjual kafling surga, orang-orang tak jelas dan bahkan kadron. Orang-orang model begini malah dimintai pendapatnya tentang sebuah isu. Kacau benar. Keheranan saya yang kedua adalah banyaknya orang yang tidak sinkron antara anggapan orang lain dengan ucapannya. Contohnya, imam besar dianggap tokoh agama hebat, tetapi mulutnya sampah. Ada juga barisan sakit hati, gelar seabrek tapi ngomong ngawur. Contohnya Rocky Gerung, mantan pengajar, katanya intelektual, tapi bisa-bisa bikin opini Anies diangkat jadi presiden tangani COVID-19. Begitu juga dengan rektor universitas yang bernama Ibnu Khaldun, Musni Umar. Dia ini fans berat Anies Baswedan. Dan caranya membela Anies Baswedan cukup memprihatinkan. Seorang rektor bisa-bisanya membuat narasi tak bermutu. Rektor loh, rektor. Beneran rektor? Alamak, benar-benar kacau. Baru-baru ini, dia memuji Anies terkait pasokan oksigen. Dia mengatakan warga Jakarta patut bersyukur kepada Anies Baswedan terkait ketersediaan oksigen di ibu kota. Warga DKI Jakarta patut bersyukur karena Gubernur Anies Baswedan siap atasi kekurangan oksigen di pasar, sehingga tidak terjadi seperti di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. 63 pasien meninggal dunia akibat kehabisan oksigen, katanya lewat akun Twitter. Menurut dia, warga Jakarta tidak akan kehabisan oksigen karena Anies telah memerintahkan jajarannya untuk mengangkut tabung oksigen langsung dari pabriknya. Jakarta insya Allah tidak akan kehabisan oksigen karena Anies sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut tabung oksigen langsung dari pabriknya di kawasan Tangerang, Banten. Katanya, kalau kalian baca berita, kenyataannya adalah PT Krakatau Steel menyuplai oksigen yang diproduksinya ke rumah sakit di Jakarta dan Banten untuk penanganan COVID-19. Oksigen yang diproduksi Krakatau Steel biasanya digunakan untuk produksi baja. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, perusahaan tersebut melakukan pengalihan. Ini juga berkat Luhut Binsar Panjaitan yang menelpon Krakatau Steel untuk memasok oksigen ke rumah sakit. Ini juga dibenarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang mengatakan bahwa mereka menyiapkan posko rescue oksigen yang bekerja sama dengan Krakatau Steel di Cilegon untuk bantuan CSR pengisian gratis 300 tabung oksigen. Pasokan oksigen lainnya berkat Pertamina. Pertamina mengerahkan anak usahanya untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigen bagi pasien COVID-19. Pertamina juga menyiapkan infrastruktur, sarana dan fasilitas pendukung seperti fasilitas isotank atau tangki oksigen yang dioperasi oleh Pertamina Group. Pasokan lainnya juga datang dari PGN yang memasok oksigen medis ke rumah sakit di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Di media sosial, juga ada yang informasi berupa bantuan 21 unit isotank oksigen kepada pemerintah Indonesia dari perusahaan asal Cina yang sudah tiba di Tanjung Priok. Sumbangan berasal dari perusahaan yang membangun smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi di mana peran Anies Baswedan ya? Mungkin hanya numpang foto-foto doang biar terlihat sudah bekerja sangat keras? Kalau benar begitu, itu namanya numpang tenar atau cari kesempatan demi pencitraan. Itu pun pendukungnya sudah bangga, bukan main. Bagi mereka, sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa meski hanya disajikan foto. Sungguh, aku mau dosa tapi takut ketawa. Terbalik ya, mau ketawa tapi takut dosa. Sudah kelihatan jelas kan bagaimana watak tipikal pembela Anies? Miris, dengan gelar yang harusnya intelektual, berpendidikan, tapi malah membuat narasi politik mirip orang amatiran. Menyebut mereka beda, rasanya aneh dan tidak dapat dipercaya. Tetapi kenyataannya, lihatlah sendiri bagaimana mereka membabi buta bikin opini ngawur yang dasarnya entah dari mana. Saya teringat dengan sebuah kutipan yang mungkin sudah familiar di telinga kalian. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Tetapi kita pikir lagi, beri aku 10 rektor seperti Musni Umar atau orang kayak Rocky Gerung, maka apa? Tak berani membayangkan. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal.
Aib Anies dibongkar anak buah, kena lagi didamprat netizen. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Bicara tentang kinerja Anies seperti tak ada habisnya. Tak ada habisnya buat dikritik dan dikecam. Karena kemungkinannya cuma dua, antara nggak dikerjain atau kerjaannya nggak benar. Padahal kita bicara tentang hal besar, antara lain seperti penanganan banjir dan penanganan pandemi COVID. Wong program kampanyenya sendiri saja tidak dia kerjakan dengan benar kok, seperti program rumah buat warga miskin. Sebelumnya saya sudah menulis soal Kapolri menagih hasil kerja Anies terkait penanganan pandemi. Angka COVID di DKI Jakarta sedang meledak. Lokasi isolasi pasien pun penuh, seperti di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan. Pada tanggal 31 Mei 2021, Anies sudah menekan keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 675 tahun 2021 untuk menambah tempat isolasi pasien dan tempat penginapan khusus bagi nakes atau tenaga kesehatan. Harusnya sudah dikerjain dong. Ternyata belum juga. Hingga tanggal 21 Juni 2021 lalu, Kapolri teriak ke Anies menagih tempat isolasi tambahan itu. Lah, 3 minggu ngapain aja? Yang pasti sih Anies sempat-sempatnya ke Sumedang kan? Salah satu tempat isolasi mandiri tambahan sesuai dengan Kepgub di atas adalah Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Sekali lagi, Kepgub diteken pada 31 Mei 2021 dan sudah hampir 4 minggu Anies dan jajarannya punya waktu untuk mempersiapkan tempat isolasi pasien ini. Tapi apa yang terjadi? Entah memang bodoh atau memang kerjanya lamban kayak jalannya siput. Pemprov DKI Jakarta membuka aib Anies ke publik. Dengan poster berjudul besar, Jakarta memanggil, ala demo yang mau menurunkan presiden tuh. Ternyata Pemprov DKI malah minta sumbangan dari warganya. Nggak pakai malu, Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala dengan membuka 5 tower rumah susun Nagrak di Cilincing yang berkapasitas maksimal 5.000 orang. Tertulis di postingan akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta. Ketika saya buka hari ini, postingan ini sudah berumur 2 hari, artinya diposting pada tanggal 24 Juni lalu. Juga dilansir dari cnnindonesia.com, disebut pula bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik, disertai rincian peralatan yang diperlukan, antara lain 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember ukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, 5.000 buah kursi lipat, 5.000 buah larutan disinfektan 5 liter, 5.000 buah kanebo, 5.000 buah sapu lantai, 5.000 buah alat pel lantai, 5.000 buah jemuran handuk, 5.000 unit dispenser, 500 unit dispenser, 520 unit tempat sampah 20 liter dengan tutup, 2 unit freezer box, 8 unit komputer, 5 unit printer, dan 2 unit laptop. Hah? Minta-minta sumbangan peralatan itu dari warga Jakarta? Serius? Ada 2 aib Anies yang terbongkar lewat postingan ini. Pertama, asli kerjanya lambat banget. Dari 31 Mei 2021 baru tanggal 24 Juni dikerjakan. Kedua, urusan efektivitas anggaran. Yang triliunan rupiah itu memangnya sudah habis. Pada bulan April 2020 disebut bahwa anggaran penanganan COVID DKI Jakarta sebesar 10,7 triliun rupiah. Bahkan, pada bulan November 2020 disebut lagi bahwa DKI Jakarta dapat dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat sebesar 3,26 triliun rupiah. Itu dana pada kemana woi? Miliaran dikeluarkan buat yang lain, contohnya sekitar 30 miliar rupiah untuk membuat jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Tapi beli 5.000 set tempat tidur nggak sanggup. Oleh sebab itu, para netizen pun memberikan kecaman atas permintaan sumbangan tersebut. Baik langsung disampaikan di akun Instagram Pemprov DKI maupun di Twitter. Misalnya saya kutip beberapa komentar netizen di postingan Pemprov DKI di Instagram. Berikut ini. @Vadim Sunarto, nyumbang dasmu, lo bikin jalur sepeda 30 miliar cepat, bikin tugu sepeda 800 juta cepat, masih minta sumbangan perabotan. @Mr_MRRD, provinsi dengan anggaran puluhan triliun minta sumbangan sama rakyat yang lagi susah di kondisi pandemi gini. Nggak salah, apa kabar duit buat ngegajiin TGUPP yang nggak jelas kerjaannya? Proyek-proyek kosmetik tanpa manfaat yang signifikan. Apa kabar Formula E? Kemana biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Dasar gubernur nggak bisa kerja, nggak tahu malu. @Hawilda_arsitek, giliran duit buat Formula ada, beli ember aja minta sumbangan.
Malu sama pemulung min, @hari_liong, Pemprov DKI APBD paling besar, minta sumbangan ke masyarakat. Masyarakat saja sekarang hampir semuanya menderita. Makanya jangan bangun yang gak penting kayak tugu yang gak jelas. Mendingan uang buat beli perabotan yang dibutuhkan sekarang. Bisa juga pakai dana operasional gubernur, kayak zaman gubernur yang sebelumnya, atau pakai dana Formula E aja. Apa yang disebut para netizen itu memang benar adanya. Ratusan miliar dikeluarkan Anies dengan enteng buat Formula E, yang katanya bank garansi bisa dikembalikan oleh panitia. Mana? Sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Para perusahaan swasta harap waspada. Jangan sampai ada permintaan sumbangan langsung ke mereka oleh jajarannya Anies nih. Enak aja minta-minta, tapi uang rakyat yang sudah mereka pegang tidak jelas penggunaan dan efektivitasnya. Makanya, kerja yang bener dong. Selalu dari Kora-Kora.